Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan podcast Sosiologi Sinergi bersama saya Ika Pasca Himawati. Nah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Hajar G. Prabudyasmono. Beliau merupakan Ketua Laboratorium Jurusan Sosiologi. Kita sapa dulu Sobat Sosiologi semuanya. Assalamualaikum Pak Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa ya Pak ya. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, kita pengen ngobrol nih Pak, ceritanya soal laboratorium sosiologi nih ya. Jadi Bapak selaku Ketua Laboratorium Jurusan Sosiologi ini kita pengen tahu sebenarnya sejauh ini seperti apa sih sebenarnya lab sosiologi gitu ya. Kemudian apa saja kegiatannya dan mungkin kenapa mungkin ya perlu sebenarnya, apakah menurut Bapak nih nanti perlu sih sebenarnya lab itu untuk orang sosial gitu ya, karena kan selama ini yang kita pahami nih kalau yang namanya laboratorium itu seperti orang-orang sains ya, nge-lab gitu ya, praktikum dan sebagainya. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan dulu dan boleh menyapa dulu Sobat Sosiologi semuanya ya Pak Hajar silahkan. Baik sahabat sosiologi semuanya, salam jumpa dengan podcast sosiologi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Sehat, amin, amin. Baik, terkait dengan keberadaan laboratorium atau lab sosiologi, ini kan agak sedikit aneh gitu mungkin bagi sebagian akademisi, karena kan biasanya kalau berbicara tentang lab itu kan lab fisik gitu ya. Iya betul Pak. Biasanya itu ilmu-ilmu alam betul, gitu ya, Pak. Iya. Sehingga jelas fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Nah kalau lab sosiologi saya kira tidak hanya di sosiologi UNIP ya, di berbagai perguruan tinggi pun juga kayaknya juga masih belum tertata ya terkait dengan lab ini. Oleh karena itu APSI ya, asosiasi ya program studi sosiologi itu berinisiatif ya mulai beberapa bulan ini berinisiatif mungkin untuk membentuk forum komunikasi. Nanti idealnya nanti kita ada pertemuan kalau nggak salah di Jakarta ya, untuk membahas keberadaan lab sosiologi begitu. Ya betul, karena memang kalau kita pahami konsep atau format dari lab di bidang sosial ini tuh kayak belum kelihatan gitu, masih abstrak gitu ya Pak ya. Di kalangan akademisi pun juga punya dua pemikiran. Gimana tuh Pak? Di antaranya lab sosiologi kan ilmu sosial. Iya betul. Objek studinya masyarakat. Iya. Maka labnya ya di masyarakat itulah. Iya, kan, gitu langsung real gitu ya Pak. Langsung real, misalnya membantu pemberdayaan masyarakat kan pengabdian begitu kan. Gitu ya. Pengabdian begitu. Namun selain di lapangan itu sebetulnya juga ada yang indoor ya, artinya di ruangan begitu ya. Bisa aja lab itu kita manfaatkan untuk pengolahan data. Ya, jadi betul. kalau sosiologi itu kan sebetulnya core-nya adalah penelitian begitu ya. Metode. Sehingga ya kita bisa memfasilitasi mahasiswa dengan lab itu dengan pengolahan data-data penelitian. Ya, betul. Tapi nampaknya ya tidak hanya di tempat kita di UNIP tetapi juga di berbagai perguruan tinggi nampaknya idealisme seperti ini tuh belum bisa diwujudkan begitu. Iya, masih perlu jelas ya Pak ya seperti apa gitu ya. Karena memang ternyata di ilmu sosial itu juga sebenarnya ada praktikumnya yang di indoor gitu ya Pak. Jadi nggak melulu harus di luar gitu ya. Tapi juga ini perlu dipahamkan nih sama rekan-rekan sobat sosiologi semuanya. Jadi seperti yang Pak Hajar sampaikan tadi, core penelitian itu di metode dan teori ya Pak ya. Iya betul. Jadi seperti apa sebenarnya gambaran nih kalau dari Pak Hajar sendiri ya indoornya lab sosiologi gitu ya atau untuk ilmu-ilmu sosial gitu tuh seperti apa Pak? Mungkin boleh di-spill nih sama teman-teman semua. Ya idealnya begini, menganalogikan dengan ilmu-ilmu alam ya. Kalau waktu kita di SMA dulu kan ada lab biologi, lab fisika, lab kimia begitu kan. Nyampur-nyampur senyawa gitu. Ya, itu kan sebetulnya kan juga praktek
dari pembelajaran secara teori. Betul. Nah, di dalam sosiologi ini kan ada beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian. Ada metode penelitian sosial, ada metode penelitian kualitatif, ada kuantitatif, ada statistik kan begitu ya. Betul. Nah, kaitannya dengan pengolahan data gitu. Nah, idealnya kalau lab sosiologi itu ya kita difasilitasi dengan fasilitas minimal komputer gitu ya untuk mengolah data. Ini hardware-nya, belum lagi nanti software-nya itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang baru ya yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian, termasuk pembelajaran, pelatihan ya, termasuk juga yang sederhana misalnya membuat daftar pustaka dengan Mendeley misalnya kan gitu ya. Benar ya, sangat familiar ya dengan mahasiswa itu kan, kemudian plagiasi checker gitu kan. Tiap hari mereka begitu kan. Kemudian penggunaan GPT kan gitu kan. Betul. Itu dikenalkan kepada mahasiswa. Secara ini kan langsung. Seharusnya seperti itu. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas yang tidak ada fasilitasnya komputer secara langsung ya, tetapi kita giring mahasiswa masuk ke lab itu untuk mengerjakan itu tadi gitu ya. Jadi memang di kelas mereka mendapatkan teori seperti apa, kemudian prakteknya tuh real ada karena kan mereka juga kalau di ilmu sosial ya seperti sosiologi itu kan mereka ada riset lapangan ya Pak ya, ngumpulin data terus mengolah data dengan banyak aplikasi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi nggak sebatas cuman dapat data gitu, nggak sebatas itu, tapi ngolahnya seperti apa. Nah, pengolahan itu kan perlu pembimbingan. Nah, pembimbingan nampaknya lebih efektif kalau dilakukan di laboratorium gitu. Jadi one by one gitu ya, step by step-nya. Situasi di laboratorium itu kan lebih kondusif ya untuk mengerjakan pengolahan data. Ada atmosfer bareng-bareng ngerjakan data-data yang sudah diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis ya dengan seperti apa metode kuantitatifnya, statistik yang digunakan, kemudian kualitatif seperti apa gitu ya Pak. Tentunya berbeda kalau dikerjakan di kelas. Kalau di kelas itu kelasnya itu bergantian. Begitu Pak. Selesai Pengalaman ya Pak. Mereka harus merapikan dokumen-dokumennya kan ribet. Tapi kalau di laboratorium itu kan bisa ditumpuk di file di tempat tertentu begitu ya, sehingga tidak harus dikemas-kemasin karena kan data-data itu kalau dikemasin kan juga agak repot kan kalau banyak-banyak begitu. Jadi itu salah satu hal yang memang ternyata lab sosial itu seperti yang digambarkan oleh Pak Hajar itu ternyata perlu juga memang penting gitu penting, karena kalau di sosiologi kan core-nya memang penelitian kan. Betul. Kalau kita menganalisis kompetensi yang harusnya dikuasai oleh mahasiswa itu kan sebetulnya ada dua core kompetensi yang seharusnya dikuasai oleh mahasiswa. Boleh di-spill Pak? Gimana Pak? Ini arahnya nanti ke dunia kerja. Jadi lulusan sosiologi itu dipersiapkan sebagai apa sih kan gitu. Nah, intinya biasanya kan lulusan sosiologi itu kalau idealnya itu kan yang pertama kan menjadi peneliti. Betul. Kemudian yang kedua menjadi pengajar, pendidik kan begitu ya. Akademisi. Jadi ini core-nya begitu, sehingga masalah-masalah penelitian ini perlu diperkuat gitu. Ini betul. Sebagai inti dari pembelajaran sosiologi gitu. Iya betul Pak. Jadi memang ternyata seurgent itu ya Pak ya, dan seperti yang tadi sudah Pak Hajar sampaikan gitu, ternyata ini kaitannya dengan profil lulusan Ternyata sosiologi itu karena banyak Pak yang bertanya gitu kan. Ini sosiologi itu apa berbeda dengan cabang ilmu yang lain gitu seperti psikologi, biologi gitu kan. Nah seperti apa gitu, ternyata memang urgensinya begitu. Dan ke depan kira-kira gambarannya gimana Pak? Kegiatannya nih untuk lab nih kan, tadi gambaran formulanya nih, mungkin Bapak bisa sedikit spill gitu, yang sudah dijalani nih sekarang seperti apa? Baik, saat ini di bawah koordinasi lab sosiologi ini, kita jurusan sosiologi ini telah melakukan beberapa aktivitas
termasuk kegiatan magang. Ya, Ini magang kebetulan ya. kan berkaitan dengan kurikulum ya, Betul, Pak. Merdeka Belajar Iya, yang MBKM. mewajibkan setiap prodi itu melakukan kegiatan magang gitu ya. Nah ini kita sudah menjalin mitra dengan berbagai institusi ya, berbagai instansi termasuk negeri maupun swasta. Ini kaitannya untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan-keterampilan praktis sehingga mahasiswa itu tidak hanya paham teori tetapi juga tahu kondisi di lapangan. Iya. Jadi nggak hanya batas teori, tapi mereka real gimana sih sebenarnya Ya. dunia kerja gitu Ya, ya, aktivitasnya ya, seperti ya, apa ya. gitu. Nah yang terkait pengolahan data misalnya kita bekerja sama dengan BPS Ya, misalnya Badan kan, Pusat sehingga mahasiswa Statistik. itu paling tidak itu secara real itu mengetahui bagaimana sih aplikasi, ada mata kuliah statistik, ya, kemudian metode penelitian. Nah ini bagaimana teori-teori ini tatkala nanti diterapkan di dunia kerja gitu. Nah di samping itu ya selain instansi pemerintah seperti BPS juga dengan BKKBN kan gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga di berbagai LSM ini, Ya, lembaga swadaya. swadaya masyarakat ya. Kita bekerja sama dengan Walhi misalnya ya, ya betul. dengan ada Cahaya Perempuan ya. Kemudian ada Kanopi, Kanopi Akar, ya. iya. Banyak ya kalau Banyak ya Pak ya ada, listnya. ada berapa? Ada kurang lebih sekitar berapa? 16-an ya kalau sekitar yang 16. Sejauh ini sudah Ya, direalisasi itu ya Pak. di Provinsi Bengkulu ya, khususnya di Kota Bengkulu. Ya betul Bapak. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau memang di kabupaten di Provinsi Bengkulu ini membutuhkan, nah kita nanti bisa menjalin kerjasama yang lebih luas gitu. Iya betul ya. Nah selain itu para dosen pun juga melakukan kegiatan bina desa ini. Iya betul. Itu salah satu ya, salah satu yang dilakukan lab ya saat ini ya. Jadi sinergi membangun desa gitu ya Pak. Kita punya komitmen untuk memajukan desa ya, memberdayakan masyarakat desa termasuk pemberdayaan ekonomi kan gitu ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya juga memperbaiki infrastruktur gitu ya. Betul. Itu yang dibutuhkan ya. Ya kita berangkat dari kebutuhan masyarakat. Jadi kalau istilah pembangunan itu kan ada bottom up gitu. Iya. Jadi maunya apa, kemudian kita mencoba menjembatani. Kalau kita tidak punya ilmunya, kita bekerja sama dengan ahli yang lain gitu ya. Betul. Seperti kemarin itu di Gelendang Atas yang dibutuhkan ternyata irigasi, penyaluran irigasi. Iya betul ya. Jadi survei juga ya. Kita nggak ngerti teknisnya kan, nggak ngerti teknisnya, termasuk debitnya air itu harusnya mengalir seperti apa, kemudian pipa itu harus dikonstruksi seperti apa. Ini kan bukan ilmu kita gitu. Iya. Jadi multidisiplin ya, interdisiplin ya ternyata. Makanya caranya ya kita bagaimana ini, kita kan berkoordinir dengan para perangkat desa, dengan tokoh masyarakat di sana, kemudian kita tanyakan kebutuhannya apa sih kan begitu ya. Nah, kemudian kita bisa memfasilitasi dengan cara kita bekerja sama dengan dosen lain ya, kemarin dari dosen teknik dari Fakultas untuk Teknik menghitung anggarannya yang dibutuhkan berapa kan begitu ya. Iya. Nah, intinya kalau sosial ya, sosiologi keahliannya di mana? Tentunya bukan di bidang tekniknya, tetapi di bidang pemberdayaan masyarakatnya, membangun kesadaran masyarakatnya, upayanya gitu ya Pak. Ternyata banyak sekali ya, maksudnya aktivitas yang memang bisa dilakukan di lab itu ya Pak ya. Kolaborasi, sinergi gitu ya dengan banyak instansi yang tadi Bapak sampaikan ya. Berarti sudah dijalani ya tahun ini ya itu semua ya Pak ya. Dan dirasakan hasilnya oleh mahasiswa. Jadi ada testimoni nih Pak. Ya, mahasiswa sehabis magang kan kita ada ujian ya, ujian magang, kemudian mahasiswa itu merasakan manfaatnya, ya baik secara praktis maupun teoritis. Nah, gitu ya. gimana tuh Pak? Ada mungkin kemarin boleh diceritakan nih apa saja sebenarnya manfaatnya gitu ya. Pertama-tama kalau praktisnya itu mereka punya wawasan. Ternyata seperti ini ya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Termasuk ada kalau di Cahaya Perempuan itu kan menangani masalah isu misalnya kekerasan kekerasan perempuan, KDRT kan begitu ya.
Nah kemudian di Yayasan Pesona itu kemudian juga ada isu-isu tentang penderita HIV, penyalahgunaan narkoba juga, HIV AIDS gitu ya, kemudian juga ada kasus LGBT dan sebagainya. Nah, ternyata mahasiswa itu baru terbuka, oh ternyata di masyarakat itu seperti ini. Ada kan gitu ya. Ada pengetahuan baru ya. Kemudian juga kemarin itu di Kanopi yang bergerak di masalah lingkungan hidup ya. Ya betul Bapak. Mereka lingkungan, ada pembangunan kemarin tower untuk listrik ya. PLTU. Ya, PLTU itu kan kemudian membawa dampak kepada masyarakat kan begitu ya. Nah, kemudian LSM yang bergerak di bidang ini dia mencoba untuk memfasilitasi ya, memecahkan permasalahan gitu ya. Termasuk bagaimana sih solusinya supaya pembangunan ini tidak mengganggu masyarakat, termasuk kesehatan masyarakat ini ya. Bagaimana ya? Karena kalau yang di Kanopi kemarin itu kan menangani masalah istilahnya sudet atau tower listrik itu ya, itu yang bisa membahayakan masyarakat sekitar karena ada keluhan dari masyarakat sekitar, ada petir, kemudian barang elektroniknya banyak yang rusak, kemudian tanpa kompensasi dari yang mendirikan tower listrik ini. Ternyata begitu ya, sehingga ada konflik-konflik seperti itu ya. Nah, begitu juga konflik-konflik tentang lahan perkebunan yang belum selesai. Agraria. Ya, jadi para LSM ini mendampingi mahasiswa itu belajar langsung dari situ. Langsung gimana sih mendampingi advokasi seperti apa, gitu ya. Jadi tidak hanya teoritis tetapi juga memberi peluang, memberi wawasan kepada mahasiswa untuk tahu langsung secara nyata seperti apa sih realnya. Menarik ya, artinya memang di samping mereka mendapatkan pengetahuan ya soal gimana sebenarnya teorinya di buku begini yang dijelaskan di kelas seperti itu, kemudian ternyata faktanya begini gitu ya. Jadi artinya benefit atau keuntungan dari kerjasama nih antara laboratorium dengan lembaga-lembaga mitra tuh punya manfaat besar ya. Termasuk apakah juga dari hasil yang sudah diperoleh dari magang ini tuh bisa membentuk ya secara langsung profil lulusan Pak gitu, karena mungkin bisa jadi mahasiswa direkrut di sana atau gimana gitu Pak. Iya, itu keuntungan, salah satu keuntungan juga bermitra ya. Artinya memperkenalkan kompetensi mahasiswa. Ini loh kami punya mahasiswa yang punya kompetensi ini. Nah, kalau memang dibutuhkan, mereka sudah tahu ya, paling tidak termasuk hal yang kecil, termasuk karakteristiknya, karakternya, kepribadiannya, kedisiplinannya itu kan sudah dipantau oleh mereka, sehingga mereka itu tidak salah pilih gitu ya. Ini keuntungan juga. Nah tadi juga saya sampaikan keuntungan dari magang selain keuntungan secara praktis juga secara teoritis. Secara teoritisnya itu mahasiswa punya bekal, punya wawasan untuk menulis skripsi. Ya itu yang penting juga ya Pak ya ternyata ya. Karena kalau hanya belajar dari buku, mahasiswa itu tidak ngerti fakta di lapangan. Dengan ada model-model magang itu paling tidak mereka juga tidak hanya di kantor tempat magang tetapi juga digiring ke lapangan, mereka diajak juga untuk menengok kondisi real di masyarakat. Ya. Karena memang riset itu kan basicnya kan memang dari ini ya Pak, realita dan masalah ya Pak ya. Paling tidak mereka itu sudah punya bekal ya, ibaratnya seperti melakukan pre-survey ya. Iya, pre-survey awal. Kemudian punya pemahaman ya secara empiris, kemudian nulisnya tuh lebih lancar gitu. Mengalir. Ya, lebih mengalir. Jadi saat ini kan penulisan skripsi itu kan ada 2 jalur ya. Yang pertama jalur skripsi yang ini konvensional, kemudian adanya program kebijakan MBKM ini kan kemudian mahasiswa itu diperbolehkan untuk melakukan konversi dengan menulis naskah di jurnal akademis gitu ya. Pilihan ini, ya, jadi mahasiswa bisa memilih. Ada 2 pilihan. Nah, ini biasanya berangkat dari laporan magang tadi, kemudian disesuaikan formatnya dengan format jurnal, itu kemudian dikirim ke jurnal, itu kemudian bisa dikonversikan sebagai pengganti dari skripsi. Ini akan mempercepat lulusan. Ya, itu salah satu cara ya, Pak. Secara teoritis seperti itu ya. Ini manfaat-manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang.
Berarti memang banyak sekali ya kerja yang harus dilakukan lab ini ya sebenarnya ya Pak ya, kerjasama dengan lembaga mitra gitu ya. Ya. Cuma belum maksimal ini ya, kita ke depan kita rencanakan. Ada harapan gitu ya, seperti apa mungkin Pak nanti Pak Hajar boleh cerita nih, karena melihat situasi dan potensi sebenarnya lab di bidang sosial itu ternyata punya potensi besar nih sebenarnya kalau kita kembangkan gitu. Seperti apa sih mungkin harapan dari Bapak sendiri nih selaku ketua laboratorium gitu, melihat potensi dan tantangan tentunya ya nanti potensinya bagaimana, kemudian tantangannya seperti apa yang akan dihadapi supaya nanti laboratorium itu ya bisa berfungsi secara maksimal dan optimal gitu. Gimana Pak? Ya kalau masalah tantangan ini yang real itu kan fasilitas fisik tadi. Ya infrastrukturnya ya. Infrastrukturnya, fasilitasnya. Karena kan itu tadi ada mindset bahwa ini kan sosial. Ya, laboratoriumnya di masyarakat gitu kan. Ya yang dibutuhkan apa kan gitu kan. Jadi nggak perlu alat-alat gitu. Nggak perlu alat-alat gitu kan. Paling tidak ya kita bisa ya tolonglah difasilitasi misalnya untuk pengolahan data kan. Memang butuh ya, jadi ada infrastruktur yang dibutuhkan juga sebenarnya ya Pak, ada alat-alatnya, ada aplikasi, ada softwarenya kan gitu kan, itu mohon difasilitasi lah ya. Itu menjadi salah satu catatan artinya memang perlu juga ternyata infrastruktur itu ya dalam laboratorium kajian sosial itu ternyata perlu gitu ya. Jadi bukan hanya laboratorium itu tumpukan buku-buku aja, nah, maka perlu ruangan nggak perlu luas ya, yang penting bisa untuk nyimpan buku lah ya, nggak begitu. Iya, berarti mindsetnya ini harus diubah nih, harus digeser nih. Ya, minimal idealnya itu kalau di beberapa lembaga pendidikan itu ya kayak lab komputer, misalnya kan begitu kan. Gitu ya gambarannya ya Pak ya. Seperti itu minimal kan. Nah, lab komputer kan mesti ada komputernya kan gitu kan. Jadi langsung praktek kerja, gitu ya. Praktek, kemudian ada meja yang kita untuk berdiskusi kan begitu. Iya, jadi ada interaksi langsung gitu ya. Ada pembimbingan kan begitu ya. Praktikum. Ya, nah, itu terkait dengan fasilitas fisik ya. Kemudian juga perlu ada SDM juga ya. Kalau di laboratorium itu kan ada stafnya ya, staf laboran gitu kan, laboran apa istilahnya itu kan ada rekrutmen kan. Sehingga dosen itu tidak bekerja sendirian gitu. Jadi ada yang memang juga langsung membantu untuk membimbing ya, selain dosen maksud Bapak ya. Iya, karena kalau di laboratorium eksak kan ada itu, ya rekrutmen tenaga laboratorium kan gitu kan. Nah, di tempat kita kan nggak ada gitu kan. Ya, mungkin ke depan akan bisa jadi ada sebenarnya ya Pak ya, karena itu ternyata kebutuhan gitu ya. Dan kompetensinya di bidang riset tentunya kan. Ya, sesuai dengan core dari sosiologi itu sendiri bukan ya. hanya administrasi, cuma misalnya membersihkan ruangan, kemudian ya tidak seperti itu mestinya. Mereka ya harus ngerti tentang mekanisme riset gitu. Iya betul, karena memang tadi melihat tantangannya mudah-mudahan memang bisa segera diselesaikan gitu ya Pak ya, harapannya ke depan gitu. Tantangan lagi begini, terkait dengan kompetensi dosen ya, karena ilmu ini kan selalu berkembang ya. Update terus. Ya, nah, dosen-dosen yang dulu katakan jadul ya, sekarang ini sudah banyak yang pensiun ya. Sekarang agak yang muda-muda ini, mudah-mudahan ke depan ini mereka saya yakin menguasai lah tentang teknologi. Kalau dosen-dosen yang baru aja pensiun itu maklum kemarin itu ya ngeluh tentang gimana sih cara menggunakan ngabsen secara online aja gaptek gitu kan. Dulu ada peralihan transisi, dulunya kan harus cepat beradaptasi sebenarnya Pak ya. Dulu absennya manual, absen di kelas mahasiswa tanda tangan pakai kertas ya, begitu di konversi ke online itu sudah komplain kan gitu ya. Nah, tapi yang generasi itu sudah pada pensiun, kita harapkan yang muda-muda ini sudah kayak sesimpel itu, saya kira tidak ada masalah gitu kan. Iya, karena memang sudah saatnya juga di era sekarang waktunya, kita beradaptasi dengan perubahan dan teknologi ya. Termasuk juga pengolahan data ini kan ada aplikasi-aplikasi yang baru ya. Kalau zaman saya kuliah dulu itu ya manual gitu ya, pakai kalkulator aja ya, ngitung misalnya pakai statistik perbedaan ya, jalur analisis jalur misalnya ya, secara manual gitu ya, step by step. Kemudian mesin ketik gitu kan ya, sehingga di padu dengan
cara manual. Jadi kalau mesin ketik itu kan nulisnya susah, misalnya huruf-huruf Romawi ya akhirnya kan pakai pena, pakai tangan gitu kan, mix ya simbolnya. Jadi gitu ya, termasuk gambarnya itu ya pakai tangan gitu. Ya, karena kan adanya cuma mesin ketik kan pada waktu tahun 80-an gitu kan. Beda dengan sekarang yang semuanya serba cepat ya Pak ya, dan terus beradaptasi gitu ya, ngetik saat ini, ngeprint saat ini langsung jadi gitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan misalnya anak-anak belajar statistik, kita kenalkan metode yang paling jadul itu misalnya SPSS gitu kan. Nah itu tinggal memasukkan, nanti keluar lagi ininya, grafiknya gitu kan. Kalau zaman-zaman mesin ketik dulu kan digambar pakai tangan begitu ya. Manual. Nah ini ilmu-ilmu saya itu masih seperti itu. Harapannya dengan dosen-dosen yang baru itu sudah menguasai masalah-masalah itu. Pengembangan SDM gitu ya. Nah seandainya bagaimana kalau sekarang kan perkembangan zaman cepat, nah kita kan bisa mendatangkan ahli. Paling tidak itu sekali-sekali pelatihan ahli gitu ya Pak ya, kan? Mengundang pihak luar gitu ya, mengupgrade ilmu tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga dosennya juga perlu jadi untuk kita gitu ya, untuk para dosen sendiri gitu ya, penting banget malah ya. Iya, dosennya harus dibekalin gitu kan. Karena memang yang diajarkan kan memang harus up to date juga ke mahasiswa ya Pak ya. Iya, ini penting ya karena kan kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan ini cepat gitu. Kalau kita cuma model-model kuno ya ketinggalan gitu. Kasihan mahasiswa gitu. Ya padahal memang setiap hari bahkan per detik ya sekarang Pak ya, informasi pengetahuan itu terus berkembang gitu ya. Jadi memang ada banyak catatan ya yang harus dilakukan gitu ya. Minimal untuk memperbaiki laboratorium ya. Tadi sarana dan prasarana fisik tadi ya. Ya betul. Itu penting. Kemudian juga SDM juga perlu dipersiapkan. Peningkatan skill. Kalau nggak ada SDM-nya, nah untuk apa? Sarana dan prasarana terutama ada alat-alatnya tapi nggak bisa menggunakan karena nggak ada kompetensi kan begitu. Iya, memang butuh banget gitu kan ternyata supaya jadi pelatihan itu jangan disepelekan gitu. Menjadi hal penting dan mungkin prioritas juga nantinya ke depan perlu dilakukan oleh laboratorium. Gitu. Saya nggak tahu dengan adanya efisiensi anggaran, apakah pengajuan usulan untuk pelatihan itu dicoret karena kan pembatasan perjalanan dinas gitu kan. Gitu ya. Kalau bisa kan mereka kita datangkan ya, mendatangkan itu kan juga anggaran. Iya, kaitannya ya. Ini bagaimana akomodasinya, bagaimana transportasinya, boleh apa enggak itu. Kalau efisiensi anggaran, ya terserah itu urusan kebijakan yang di atas gitu. Jadi berpihak kemana ini, atau para politisi yang diperbudak harapan kemana-mana. kita, betul Pak, harapan kita sebenarnya itu juga jadi prioritas kan, penting, mengingat hal itu penting kan gitu Pak. Ya ini terserah komitmen dari pimpinan negara inilah ya tidak hanya di level fakultas, di level universitas, tapi juga level lebih luas lagi negara, kan. Oke, jadi memang kalau melihat dari yang disampaikan oleh Pak Hajar sendiri, ternyata banyak sekali nih hal-hal yang memang perlu dilakukan gitu ya, tambahan ya. Yang sebelumnya kan laboratorium jurusan sosiologi kan sebenarnya sudah mengagendakan sinergi dan kolaborasi dengan mitra, lembaga mitra, kemudian juga desa ya Pak ya. Jadi sudah ada beberapa desa ya Pak yang dikembangkan ya oleh bahkan yang kemarin misalnya desa Suro itu kan juga diapresiasi ya oleh pemerintah daerah setempat ya. Kalau nggak salah pemerintah kabupaten ya. Kabupaten itu mengapresiasi, wah ini bagus kan gitu kan. Berarti ada hasilnya nyata gitu, hasilnya nyata. Jadi kita tidak hanya sekedar menjalankan ibaratnya kan proyek, ini kan sudah proyek formalitas begitu, tetapi kita benar-benar punya komitmen gitu. Meskipun dengan dana yang terbatas, ternyata kita bisa. Gitu. Jadi ya itu sebagai salah satu perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi sebenarnya ya Pak ya. Jadi melihat potensi dan tantangan yang dihadapi oleh laboratorium tadi ya, mulai dari infrastrukturnya, kemudian juga diperlukannya adanya sumber daya manusia yang nantinya mengelola dan punya skill gitu ya,
dan serta juga ahli yang mungkin perlu nih di laboratorium. Jadi itu hal-hal yang penting untuk dilakukan supaya laboratorium itu bisa lebih maksimal dan optimal ya Pak ya ke depannya gitu ya. Dengan berbagai catatan yang tadi juga sudah disampaikan sama Pak Hajar gitu ya. Jadi dengan harapan juga ke depan laboratorium jurusan sosiologi dan khususnya di bidang sosial itu tuh bisa lebih berkembang dan tidak frameworknya tuh ternyata juga memang mesti ada gitu ya Pak ya. Dan berbeda dengan yang selama ini digambarkan gitu kan Pak ya. Ini penting ya supaya supaya lulusan kita itu punya kompetensi yang betul-betul handal gitu, sehingga mereka itu siap kerja gitu. Siap langsung siap gitu langsung, ya, karena ready. Dibekalin. Ini kan ada nilai tambah gitu ya. Tanpa laboratorium mungkin mahasiswa punya bekal kompeten tetapi kurang maksimal gitu. Kenapa tidak kita maksimalkan dengan memberdayakan laboratorium untuk membekali mereka gitu kan? Meningkatkan skill mereka gitu kan. Jadi ini langkah-langkah yang perlu kita lakukan ya. Selain kita memberikan pembelajaran di ruang kuliah, di dalam kelas, kemudian juga membekali dengan praktek di luar dengan magang, kemudian kita perkaya dengan pelatihan-pelatihan dengan skill ya yang dilakukan oleh laboratorium ini supaya mereka lebih sempurna kan gitu. Iya betul, karena memang kalau melihat tuntutan dan dunia kerja saat ini tuh luar biasa ya Pak memang membutuhkan orang-orang yang punya kompetensi yang handal seperti yang Bapak sampaikan, punya skill yang mumpuni gitu ya. Jadi nggak asal lulus aja gitu tapi memang perlu yang namanya skill, kompetensi dan kemampuan gitu ya. Dan itu salah satu fungsi dari laboratorium harapannya ke depan gitu. Nah, sobat sosiologi semuanya nggak terasa nih Pak, waktu juga sudah habis nih Jadi nanti mungkin sebelum kita menutup mungkin ada closing statement nih dari Pak Hajar seperti apa sih yang kira-kira ya laboratorium jurusan sosiologi ya khususnya di bidang sosial ini ke depannya gitu, dan mungkin ada harapan Bapak sendiri nih sebagai ketua laboratorium. Mungkin boleh Pak disampaikan untuk sobat sosiologi semuanya. Terima kasih. Kalau untuk sobat sosiologi terutama mahasiswa yang berkecimpung di prodi sosiologi ya, pesan saya kalau menekunin suatu ilmu apapun termasuk sosiologi atau disiplin ilmu yang lain, jangan setengah-setengah. Jangan rugi kalau setengah-setengah. Serius gitu ya. Serius. Totalitas maksimal mungkin supaya berhasil. Sehingga nanti kalau terjun ke dunia kerja itu bisa berkompetisi dan menang dalam kompetisi. Iya betul sekali Pak. Pesan saya. Terima kasih. Iya, jadi ternyata luar biasa ya, karena memang sekarang itu kondisi dan situasi tantangan ke depan itu semakin menantang gitu ya. Perubahan itu terjadi begitu cepat, artinya lulusan-lulusan itu penting banget untuk bisa punya kompetensi gitu. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Hajar sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Sosiologi Sinergi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua di lain kesempatan dan apa yang tadi dicita-citakan dan apa yang tadi diharapkan bisa terwujud ya demi kebaikan dan optimalisasi dari laboratorium itu sendiri. Terima kasih semuanya sobat sosiologi dimanapun berada. Mungkin kita bisa berjumpa di episode berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi.